hati-hati terhadap hal yang seperti itu, karena malah dalam hal yang seperti itu kemungkinan itu ada. Makanya kita sering lihat kalaupun ternyata ada perselingkuhan itu hal-hal yang nggak mungkin itu malah mungkin di situ. Kalaupun lady di sini tidak ingin lagi meneruskan, ya sudah, itu pemikiran seorang wanita yang kita ombang-ambingkan perasaannya. Tapi kalau kita pegang tangannya, kita tatap matanya, tunjukkan kesungguhan dan nyatakan cinta, sekali lagi masih ada pernikahan untuk kalian dan anak-anak kalian. Dan lakukan itu. Lakukan sekarang juga. Sebelum kamu akan menyesali. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti bersama saya, rekan kita dari Cumi Cumi. Pastikan kalian menonton channel YouTube-nya dan subscribe jika kalian belum subscribe channelnya. Karena untuk mengikuti gosip artis terkini, hanya ada beberapa sumber yang terpercaya, salah satunya adalah Cumi Cumi dari Indigo. Kemarin kan Randy Kiarnet melakukan preskon. Beberapa kalinya tampil di depan media gitu. Tapi yang disayangkan sih ada banyak banget pertanyaan yang dilontarkan oleh para wartawan itu, tapi jawaban dari Janet itu nggak memuaskan mereka kali ya. Nah itulah mungkin yang mau ditanyakan kepada Bang Denny. Kita akan lihat apa dugaan dari kartu saya. Jadi ini hanya dugaan yang merupakan sebuah ramalan. Kita akan lihat yang pertama adalah The Four of Pentacles atau Four of Coins. Ada sesuatu yang masih disembunyikan dan ini sebenarnya adalah sebuah formalitas belaka. Boleh saya bilang ini seperti cek ombak. Dan kalau saya boleh katakan lagi, saya duga di sini yang dilakukannya ini persis sama seperti istrinya. Betul sekali, istrinya, Lady Nayon ini masih istrinya. Saat melakukan konferensi pers di tempatnya Dr. Richard Lee. Jadi konferensi persnya ini ala-ala gitu. Wartawan sudah datang, pas ditanya, jawabannya itu mirip sama jawaban waktu Rizky Bilar dan Lesti Kejora dulu ditanya, udah nikah belum? Mohon doanya. Hamil atau belum? Mohon doanya. Jadi ini template artis saat menyembunyikan sesuatu, tapi mereka ini terpojok harus melakukan konferensi pers atau menjawab pertanyaan orang-orang. Mohon doanya. Dan ya kalau boleh saya bilang di sini itu hak mereka. Dan ini kan sebenarnya kan ranah pribadi. Kita malah yang sebenarnya dipertanyakan kok istilahnya di sini ikut-ikutan di sesuatu yang sifatnya pribadi di antara mereka. Tapi ya ini adalah satu hal yang wajar terjadi. Artis sudah dalam tanda kutip ini memberikan sebagian besar hidupnya untuk ikut diperhatikan juga oleh masyarakat. Sehingga kalau boleh saya katakan preskon yang kemarin itu dugaannya ini cuman ya preskon aja yang sebenarnya tidak menyampaikan informasi yang bisa untuk ditingkatkan lagi menjadi satu hal yang memasuki babak baru nih kalau wartawan infotainment seperti itu. Dan kita kemarin kan lihat sekali, nggak usah menjadi pakar ekspresi saat seseorang tangannya begini dan dia memberitahukannya yang sambil bersungut-sungut begini. Saya melihat bahwa ada sebuah ketidaknyamanan di situ dari gesturnya. Ketidaknyamanan seakan-akan dia ini itu disuruh oleh satu pihak. Jadi sepertinya ini bukan sesuatu yang dia setujui secara sepenuhnya. Iya untuk preskon itu. Oke, kalau permintaan maafnya, ya dia memang minta maaf. Kalau ditanya tulus atau tidak, permintaan maafnya tulus. Tetapi yang dikatakannya ini seperti, kayaknya ini ada perubahan-perubahan yang terjadi, sampai akhirnya di detik terakhir, oke kita sepakati begini saja. Begitu. Dan ini kembali ya hak mereka. Dan tidak ada yang salah secara hukum dan secara etika, semuanya berjalan dengan baik. Nggak ada yang salah, kita kan menduga-duga gosip yang akan terjadi ini. Kalau saya lihat di sini, tulus atau tidak tulus. Apakah ini preskon yang membawa ke babak baru? Tidak, ini formalitas. Bahkan kalau menurut saya kayak, oke, bini gue melakukan preskon begitu, gue begitu juga deh. Nah cuman kalau si istri ini terlihat matanya kan ketakutan. Ketakutan bukan takut sama suaminya, tapi takut apa yang akan terjadi di depannya. Tapi kalau sang suami ini, dia ini kelihatan banget begini, dan saat memberitahu itu seperti apa ya, kalau kita bilang itu dia tidak nyaman, tapi dia terpaksa harus melakukan tangan begini, terus dia memberitahunya begini, dan saat ada beberapa detik yang dia ditanya tuh diam, dia menjawabnya sambil melihat ke bawah seperti itu. Nanti mungkin pakar ekspresi bisa menjelaskan. Saya nggak mau masuk ke ranahnya. Saya masih belajar. Nanti kalau saya sudah lulus belajarnya, saya akan ikut mengomentari. Tapi kalau saya lihat di sini
tidak nyaman itu sesuatu yang jelas tampak. Dugaan kan kata Bang Denny, dorongan dari pihak lain ya, bukan pure dari Betul. untuk Betul. Peskon itu. Betul. Nah, itu kira-kira tuh dari dorongannya tuh dari mana? Kalau saya lihat sih dari Four of Coins sekarang ini sesuatu yang tetanggaan ya. Kalau ini tuh kan bagaimana orang itu akhirnya berusaha untuk memegang sesuatu. Ini gambarnya sebenarnya kalau di kartu tarotnya persis kayak si Gestoria Randy kemarin itu. Nah kalau dari sini, ini adanya sebuah advice dari seseorang yang dianggap tahu. Dan kalau ini kan either dia, kalau tidak diduga ini lawyernya, ya mungkin seseorang, mungkin orang tuanya. Ya, seseorang yang dia percaya bisa memberikan advice, intinya itu. Jadi bukan kayak teman atau sahabat, atau mungkin ya orang-orang yang kerja sama dia, tapi ini seseorang yang dia hormati, seseorang yang memberikan advice, itu dari situ, kalau saya lihat. Itu dalam Peskon itu minta maaf, tapi nggak menyebutkan sah dan tidak menyebutkan. Oke, kalau saya kira ini maaf. Di Empress ini saya lihat sebagai sebuah bentuk satu, ada dua sisi ya dalam mata uang itu. Yang pertama adalah satu, dia tahu ini ditonton oleh istrinya. Dia berusaha menjaga perasaan lady. Itu jelas, terlihat. Dan saya lihat dia masih care kok sama istrinya ini. Dia masih sayang sekali sama istrinya. Bukan orang yang sudah nggak sayang terus kemudian berusaha untuk, dia masih sayang. Randy Carnet ini masih sayang sekali sama istrinya, terutama jika hal tersebut menyangkut anak-anaknya. Dia sayang dan terlihat dia ingin mempertahankan rumah tangganya. Makanya tadi saya bilang itu tulus. Nah kalau pertanyaannya tadi tidak menyebut, nah ini yang saya boleh katakan lagi itu, saya ambilkan kartu satu lagi. Ace of Cups itu berusaha untuk masih mencari tahu di sana ini sebenarnya gimana sih gitu loh. Jadi ini terlihat bahwa yang pasti antara pihak seberang dan si Randy ini sepertinya tidak ada komunikasi. Makanya kesannya ini seperti cek ombak. Jadi kayak dia berusaha menyebut nama, tapi yang nama yang disebut ini yang masih kira-kira ya berafiliasi dengan dia. Dia nggak mau nanti dia menyebut nama dalam permintaan maaf apapun, tapi di pihak sana tidak mengakui, artinya akan pencemaran nama baik. Jadi kalau menurut saya lihatnya ada ketakutan begitu. Makanya tidak berusaha dijawab dan tidak berusaha diasosiasikan. Dan artinya tidak ada obrolan antara pihak Randy dan pihak seberang. Jadi ini sebenarnya kalau wartawan melihat, ini ada satu perjalanan panjang yang akan jadi bahan kalian ini. Jadi, itu yang saya lihat itu. Ombak itu sebenarnya maksudnya untuk supaya apa? Satu hal di sini kan, kalau kita bertanya tentang apa yang harus dilakukan saat kita harus melakukan sesuatu, sedang kita ini mungkin ada sebuah apa ya, kalau kita bilang itu permasalahan dengan orang lain, ini kan seharusnya kita akan ketemu sama orang yang klarifikasi. Ini permasalahan kita jadi gimana nih? Tapi kalau dua-duanya ini nggak saling bisa bertemu, artinya kan hanya bisa dilakukan lewat media massa. Ada kan orang misalkan gini, dua orang ini bertengkar, terus orang ini kan biasanya minta pihak ketiga untuk menyampaikan, karena mereka nggak bisa ketemu secara langsung. Nah pihak ketiganya ini mass media ini, media massa. Jadi lewat ya klarifikasinya yang terus kemudian diupload di mana-mana ini akan menjadi sebuah, nih loh jawaban dari kita seperti ini, kita tunggu jawaban dari kalian. Iya kalau ternyata memang ini bisa diselesaikan dengan senyap ya, karena kan permasalahan pribadi. Dan seharusnya kan hal seperti ini kan diselesaikannya ya di balik dinding gitu, nggak melibatkan masyarakat. Tapi kan karena profesi mereka ada hal yang harus dijaga dan itu yang akhirnya terjadi. Sehingga kalau saya boleh katakan di sini, ya akhirnya mereka meminta, High Priestess itu meminta kepada orang yang memang sudah mengerti untuk mana yang disembunyikan, mana yang ditunjukkan. Karena memang tidak semuanya ini pantas untuk disajikan, karena kan permasalahan pribadi. Berarti kalau emang dasarkan penjelasan sebelumnya belum nggak ada komunikasi lagi, itu berarti peluang untuk selingkuh tuh nggak ada lagi. Kalau saya kira Three of Cups ini gini, saya jelaskan dulu tentang mengapa ini semua terjadi. Jadi kalau menurut saya ini karena satu kondisi yang jika memang itu bisa dibuktikan dan ada ya anggapan selingkuh itu tadi, ini terjadi karena sering ketemu. Karena sering ketemu,
timbullah sesuatu yang mungkin ada itu tadi. Yang artinya jika nggak sering ketemu, itu tidak akan ada. Karena ada yang menarik lagi yang saya lihat, The Ten of Wands ini, masing-masing ini sebenarnya sudah dalam path-nya masing-masing. Antara siapa? Randy dan Syahnas ini tadi. Saya katakan, saya lihat dari kartu, kalau mereka ini tidak menikah, maksudnya tidak sudah punya pasangan, mereka ini nggak akan ketemu kok. Jadi sebenarnya tidak ada jodoh di mereka berdua ini. Oke, silakan dikutip, sebenarnya antara Syahnas dan Randy ini tidak ada jodoh. Jadi kalau saat pun tiba-tiba, ya kalau masyarakat kan beranggapannya, wah ini nanti akan bercerai, terus akhirnya mereka akan bersama. Nggak akan. Karena tidak ada jodoh. Bahkan kalau kita lihat, keyakinannya aja berbeda. Nah tapi, hal ini yang menarik adalah King of Cups. Rasa yang timbul itu malah akan semakin besar saat kita tahu hal tersebut itu nggak mungkin. Misalkan nih, nggak mungkin lah kalau dia itu demen sama gue karena agamanya beda. Nggak mungkin lah, soalnya cowoknya lebih muda dibanding gue. Nggak mungkin dia kan lebih nggak punya duit dibanding, misalkan ya, saya nggak ngomong tentang ini. Nah, hati-hati terhadap hal yang seperti itu, karena malah dalam hal yang seperti itu, kemungkinan itu ada. Makanya kita sering lihat, kalaupun ternyata ada perselingkuhan, itu hal-hal yang nggak mungkin, itu malah mungkin di situ. Paham ya maksud saya? Kalau malah agamanya sama, mereka sering ketemu, terus ini, itu malah sulit gitu. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa saat mereka ini single dan ketemu single, nggak akan bisa bareng. Even mereka single gitu. Menurut kartu saya, tapi saya kan nggak mau mendahului Tuhan. Tapi dari perhitungannya, ini tidak akan. Tapi ini semua timbul malah karena seandainya dua orang ini tadi sama-sama sudah berpasangan. Gitu. Jadi satu hal yang saya tidak mengatakan ke mereka ya. Satu hal yang mungkin iseng-iseng, terus jadi terus, akhirnya terus-menerus dan ya terjadi. Tiba-tiba udah sampai di titik itu. Tadi kan disebutkan bahwa Randy itu masih sayang sama Lady gitu, mau cerai. Satu atau enggak? Dia mereka sampai sekarang masih Four of Cups. Kalau saya kira sih enggak ya. Kalau ketemu occasion seperti itu mungkin, tapi sepertinya kok tidak. Makanya pun dia akhirnya mengucapkan permohonan maafnya ini lewat media. Karena kalau seandainya satu atap, kenapa nggak ngomong langsung? Iya kan? Makanya ini kan jadi sesuatu yang saya sebut ala-ala lah. Kalau mau minta maaf, karo bojone dewe gitu, kalau orang Jawa, sama istrinya sendiri, ya lu minta maaf aja gitu, orang masih istri kan gitu loh. Kenapa kok harus seperti itu? Saat terus dia ngomong kepada keluarga terhadap ini dan sebagainya, kalau menurut saya ya kita nggak tahu ya, tapi apakah itu boleh kita simpulkan sebagai sebuah pengakuan jika ternyata perselingkuhan itu ada? Kita kan nggak tahu. Atau apakah karena kegaduhan? Nah, itu kan kembali lagi, itu formalitas. Mohon maaf atas kegaduhan yang ada. Artis itu kan selalu, itu kata-katanya, mohon maaf atas kegaduhan yang saya timbulkan, mohon doanya agar kasus ini bisa diselesaikan. Itu satu kalimat yang ya selalu diucapkan. Tapi kita akan tahu dari tatapan mata, gestur, pilihan kalimat. Ini adalah satu hal yang ya, kalau saya katakan cek ombak, walaupun ini formalitas, tapi kita tahu bahwa perasaannya itu nyata, perasaan bersalah. Dan ya diduga memang ya ada perselingkuhannya. Dalam satu atap, komunikasi Lady sama Randy pun bagaimana? Tapi kembali ya, ini dari kartu. Apapun yang terjadi akan lebih baik kalau kita dengarkan langsung dari sumbernya. Tapi seringnya memang dalam hal seperti ini, para sumber ini tidak membagikan apapun gitu. Dan Four of Swords, kalau boleh saya katakan, ini kondisi di mana ini pedangnya itu digantung dan nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Jadi maksudnya nggak ada komunikasi ya, komunikasi ini bukan membahas tentang kedepannya akan seperti apa. Karena iya, kalau saya lihat ada satu rasa di dalam perasaan Randy ini, mungkin kenapa sih harus di-up ke media seperti ini. Ada itu. Tapi untuk Lady juga lah, kalau nggak gue up, ini kapan akan selesainya. Ada seperti itu juga. Maka yuk kita akan tunggu ini seperti apa. Tapi ya tetap ya, semoga semuanya yang terbaik. Karena kalau menurut saya alasan yang paling utama di sini adalah agar suatu hari nanti anaknya itu nggak harus lihat ini semua itu ada di media. Yang mana itu akan ada selama-lamanya di situ. Dan ya saat mereka tumbuh dewasa, kebayang nggak saat mereka nanti berkeluarga, lihat orang tuanya pernah seperti itu kan akan jadi satu hal yang pasti memilukan. Kemarin saya dapat di sosial media, di
hire lawyer gitu untuk proses perceraiannya. Ya, itu mungkin langkah yang terbaik ya, kalau memang seperti itu. Tetapi kembali, lawyer ini kan pasti akan menuruti apa keinginan dari kliennya. Dan kalaupun mengarahkan tuh kayak mengarahkan gimana caranya lewat jalur hukum yang benar. Tapi ya semoga memang dari hatinya mempertimbangkan semua, dan ya nggak kalau menurut saya nggak terus akhirnya mengambil langkah yang akan keliru. Karena The Sun yang kalau saya lihat di sini, sebenarnya akankah mereka ini bercerai atau tidak? Saya pikir masih ada kesempatan untuk tidak bercerai. Tapi kalau Randy saat ini bimbang seperti sekarang ini, preskon, tapi preskonnya begitu gitu loh. Saya akan mempertanyakan nasib kedepannya akan seperti apa. Saya takutnya malah akan cerai kalau seperti ini. Harusnya Randy di sini, kalau saya boleh katakan, waktu muncul kemarin, dia akan mungkin saya tidak tahu ya apakah harus mengakui atau tidak, itu sebenarnya tidak penting. Tapi yang terpenting di sini adalah saya masih sayang kamu, saya akan meninggalkan apapun yang kamu minta untuk tinggalkan, dan saya akan menjalani jalan ini bersamamu dan anak-anak. Saya pikir klarifikasi jantan seperti itu akan malah lebih baik dan menunjukkan rasa cintanya memang masih besar kepada anak-anak. Tapi untuk lady-nya udah pengen bercerai aja, atau kan kalau untuk Randy kan pengennya ya, kalau saya pikir Five of Swords ini lady-nya itu kayak sebenarnya udah capek dengan semua yang ada ini. Five of Swords itu gambar yang lainnya di dalam kartu yang lain adalah adanya pertikaian. Dia tuh kayak berusaha untuk udahlah, apa yang saya udah letih, apa yang saya miliki saya ambil aja, saya pergi dari sini. Rasanya udah seperti itu. Tapi kan kembali, dari awal semuanya yang pertama kali datang kan laki-laki. Yang pertama kali punya rasa seringnya itu laki-laki. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan ya, maksudnya kalau kita boleh ngomong ya. Kan dari dulu tuh ceritanya laki-laki yang datang dan melamar yang perempuan, betul kan? Apakah yang perempuan ujuk-ujuk punya perasaan ingin kawin sama yang laki-laki? Enggak. In the first place pasti laki-laki yang datang. Maka untuk Randy, yakinkan lady masih bisa, masih akan bisa, dan jalan masih panjang. Kalaupun lady di sini tidak ingin lagi meneruskan, ya sudah, itu pemikiran seorang wanita yang kita ombang-ambingkan perasaannya. Tapi kalau kita pegang tangannya, kita tatap matanya, tunjukkan kesungguhan, dan nyatakan cinta sekali lagi, masih ada pernikahan untuk kalian dan anak-anak kalian. Dan lakukan itu. Lakukan sekarang juga. Sebelum kamu akan menyesali.